Baik, perkenalkan nama saya Beatrix Aulorianino dengan NIM 2023813008, Prodi Agribisnis Perikanan di Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, jelaskan secara ringkas, padat, dan jelas apa saja yang harus Anda lakukan jika Anda seorang pengusaha ikan di bagian pembenihan, pendederan, dan pembesaran. Saya menjawab maksudnya bahwa apa yang akan saya lakukan ketika saya menjadi seorang pengusaha ikan di bagian pembenihan. Hal yang paling pertama yang saya lakukan yaitu yang pertama menyiapkan mental. Karena jika mental saya sudah terbentuk, maka saya dapat mampu bersaing atau menghadapi pengusaha-pengusaha lainnya. Kemudian setelah mental yang sudah saya miliki, saya harus mempersiapkan modal. Tetapi sebelum adanya mental dan modal, yang saya harus punya itu pengetahuan tentang pembenihan, pendederan maupun pembesaran. Nah, ketika saya sudah memiliki pengetahuannya, yang saya siapkan yang pertama tadi itu mental. Setelah mental itu mungkin modal mungkin modal dapat juga saya siapkan. Namun jika modal saya tidak ada atau bagaimana, saya bisa meminta izin kepada kelompok-kelompok lain atau mungkin ke orang tua atau mungkin mencari partner agar bisa mencari modal sehingga dapat menjalankan bisnis dengan lancar. Nah, ketika sudah sampai di titik di mana saya sudah mempunyai usaha walaupun kecil, saya harus belajar lagi agar bertanggung jawab. Ketika saya dapat bertanggung jawab dan saya dapat melakukan kegiatan dengan baik, nah dari situlah perkembangan mulai adanya berkembang dari usaha saya. Jadi dari usaha kecil, mulai dari yang kecil-kecilan sampai usaha yang besar. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, jika Anda adalah calon seorang wirausaha, apa saja yang perlu Anda siapkan atau Anda miliki? Sebut dan jelaskan. Untuk menjadi seorang wirausaha itu sebenarnya agak sedikit mudah, tapi agak sedikit rumit juga. Nah, yang maksud saya itu karena begini, jika kita ingin menjadi seorang wirausaha nih, yang pertama harus disiapkan itu jiwa dan mental kita. Karena apa? Karena apalagi sekarang yang seorang wirausaha itu yang sangat ditakutkan adalah pesaing, ya. Jika kita tidak memiliki mental yang kuat, tidak bertanggung jawab dengan pekerjaan, maka usaha yang kita jalankan itu dia akan semakin menurun dan usaha pesaing-pesaing kita akan semakin meningkat. Nah, jika dari persaingan itu muncul, maka akan membangun semangat kita untuk terus berjuang lagi. Baik, kemudian yang pertanyaan nomor 3, suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang perikanan dan lain sebagainya tentu memiliki seorang manajer yang berfungsi sebagai pengarah untuk mencapai tujuan yang pasti. Coba Anda jelaskan ciri-ciri pemimpin yang baik. Ciri-ciri pemimpin yang baik itu seseorang yang mampu bertanggung jawab. Nah, ketika ada masalah sekecil atau sebesar apapun, ketika orang itu dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, artinya dia dapat bertanggung jawab dan dia dapat menjalankan sebuah perusahaan atau dapat menjalankan sebuah usaha walaupun kecil tapi akan berhasil. Yang pertama itu harus punya sifat tanggung jawab. Karena menurut saya yang paling penting dalam segala hal itu adalah tanggung jawab. Ketika kita sudah dipercaya oleh orang lain, namun kita membuat sedikit kelalaian, maka orang tidak akan percaya. Dari situ jiwa kepemimpinan kita akan mulai jatuh. Nah, setelah jiwa kepemimpinan, seseorang yang ingin menjadi pimpinan itu tidak juga harus mempunyai pengetahuan yang banyak. Ya, setidaknya dia sedikit mengerti dengan pengalaman-pengalaman lamanya, dan ketika dia tidak terlalu pintar atau apapun itu, dia bisa belajar dari hal-hal kecil sehingga dia dapat membangun sebuah usaha yang lebih maju lagi. Nah, kemudian orang yang
memiliki mentalnya kuat, karena seorang jiwa pemimpin itu tidak boleh gampang menyerah. Ketika ada pesaing yang datang untuk menjatuhkan dia tidak boleh menyerah, tetap dia harus memiliki mental kuat agar usahanya dapat berjalan dengan lancar. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya memaparkan sedikit. Sekian dan terima kasih.